Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan tutorial modul 2 yang berjudul Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh saya sendiri, Riza Halifah Esos MPD. Dalam modul 2 ini, kompetensi khusus yang diharapkan untuk dicapai mahasiswa terdiri atas 3. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia. Kedua, hubungan pusat dan daerah. 3. Sistem administrasi pemerintahan di Indonesia. Di modul 2 ini juga kita akan belajar melalui 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama itu terbagi menjadi dasar pembentukan daerah di Indonesia. Kemudian, kegiatan belajar 2 yaitu hubungan pusat dan daerah. Dan kegiatan belajar ketiga adalah sistem administrasi pemerintahan daerah. Baiklah, akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah dasar pembentukan daerah di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang dasar pembentukan daerah di Indonesia ini, terbagi menjadi A. Pemerintahan daerah. Apa sih yang disebut dengan pemerintahan daerah itu, gitu ya? Dasar pembentukan pemerintahan daerah itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pasal 18 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan pasal 18 ini juga, terdapat 5 hal penting untuk pemerintahan daerah itu, yaitu terdiri dari 1. Dalam negara Indonesia tidak terdapat negara bagian. Ini jelas sekali bahwa Indonesia adalah merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam arti kata, kita bukan negara distrik, kita bukan punya negara-negara bagian seperti Amerika Serikat dan Malaysia. Kedua, daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah yang lebih kecil lagi. Kemudian, yang ketiga, daerah provinsi atau daerah yang lebih kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat daerah administratif. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah, baik provinsi atau daerah yang lebih kecil, ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang kelima, dalam membentuk pemerintah daerah harus diperhatikan bekas daerah swapraja dan badan hukum komunitas rakyat pribumi. Mungkin ingin tahu apa sih yang dimaksud daerah swapraja itu? Kalau kita lihat, definisi dari daerah swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh pribumi, berhak mengatur adat, hukum, budaya internal daerahnya sendiri. Jadi jelas dalam hal ini, anak daerah atau putra daerah dipertimbangkan dan harus menjadi pengambil keputusan dan mendapat usungan penuh dari rakyat atau masyarakat di daerahnya. Makanya kalau kita melihat pemimpin daerah sekarang itu pada umumnya berasal dari putra daerah itu sendiri. Itu. Kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang kegiatan belajar yang pertama juga, tadi kita belajar tentang poin A. Kemudian kita bicara tentang poin B. Kalau kita bicara tentang poin B, bahwa dasar pembentukan daerah di Indonesia ini adalah terdiri dari daerah besar dan daerah kecil.
Menurut pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan daerah besar atau nomenklaturnya disebut secara jelas, yaitu provinsi. Sedangkan daerah kecil sama sekali tidak disebutkan. Namun, dalam pembahasan BPUPKI di ultimatum bahwa daerah besar adalah provinsi, sedangkan daerah kecil terdiri dari kabupaten dan kota kecil. Tetapi dalam pembahasan BPUPKI yang dimaksud dengan daerah besar adalah provinsi dan daerah kecil adalah kota kecil. Agar semuanya jelas, kita harus melibatkan setting sosial politik saat pasal 18 dirumuskan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mengapa pasal 18 dirumuskan itu pasti ada hal-hal yang menjadi tupoksi atau menjadi dasar dalam pembentukan pasal tersebut. Berarti tidak main-main berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 28 Tahun 1942 tentang Pemerintahan Shu dan Tokobetsu terdiri dari yang pertama, Pemerintahan Shu setingkat karisidenan. Yang kedua, Pemerintahan Ken setingkat kabupaten dan Pemerintahan Si setingkat kota praja. Kemudian yang ketiga, Pemerintahan Gun setingkat kawedanan. 4. Pemerintahan Son setingkat kecamatan. Dan yang paling kecil sekali, yang paling rendah sekali, yaitu Pemerintahanku setingkat kelurahan atau desa. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kegiatan belajar pertama ini, dasar dari pembentukan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi adalah A, yang terdiri dari pemerintahan daerah, dan yang B, kita bicara tentang daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar yang disebut dengan provinsi, dan daerah yang paling kecil sekali yang disebut dengan kelurahan atau desa. Itu maksud dari Pasal 18 dan dipertegas lagi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang kegiatan belajar pertama juga, kita masih bicara tentang poin C. Apa yang disebut dengan daerah otonom, daerah atau wilayah administrasi, dan daerah istimewa. Kalau kita bicara tentang daerah otonom, semuanya mungkin sudah tahu bahwa kita adalah bagian dari daerah otonom itu sendiri. Tetapi kita belum tahu apa sih definisi secara etimologis, secara kompleksnya gitu ya, daerah otonom. Kalau kita lihat dari modul yang diarahkan di pegangan kita ini, bahwa daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum di daerah dengan batas-batas geografi yang undang-undang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang diserahkan kepadanya secara otonom. Kemudian, apa sih yang disebut dengan daerah atau wilayah administratif? Wilayah atau daerah administratif adalah wilayah kerja pejabat pusat, kementerian dalam negeri yang ditempatkan di daerah. Kemudian apa sih yang disebut dengan daerah istimewa? Nah, kalau kita bicara daerah istimewa ini adalah daerah yang sangat diistimewakan, berbeda dengan daerah-daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. 34 provinsi yang ada di Indonesia berarti ada beberapa daerah yang dianggap diistimewakan. Seperti kita tahu bahwa Nangro Aceh Darussalam, daerah istimewa Yogyakarta adalah merupakan daerah istimewa. Dan salah satunya juga ada yang disebut dengan daerah khusus. Apa itu daerah istimewa? Kalau kita lihat dari slide PowerPoint ini, daerah istimewa adalah merupakan daerah entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun yang hanya sekedar diakui, baik oleh negara Indonesia maupun oleh pemerintah kolonial Belanda.
Nah, jadi kalau kita bicara tentang yang namanya daerah istimewa ini, kita kenal yang namanya daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita melihat mengapa berdirinya daerah istimewa, memang ini tidak dipungkiri, baik asal-usulnya maupun sejarah panjangnya itu banyak yang dianggap sebagai banyak pahlawan-pahlawan yang ada di situ. Bahkan kita juga pernah ibu kota negara kita ini berada di Padang dan kita pernah ibu kota negara kita itu ada di Yogyakarta. Makanya ini sangat berperan sekali kalau kita lihat bahwa kepercayaan pemerintah untuk memberikan daerah istimewa ini karena punya latar belakang yang sangat baik dan sangat maksimal sekali dan memang diharuskan untuk diakui mereka punya keistimewaan sendiri dibanding daerah yang lain. Walaupun dalam hal ini daerah yang lain jangan merasa ada kecemburuan sosial. Karena kita sadar apabila orang yang punya potensi, daerah yang punya potensi, punya latar belakang sejarah panjang yang diakui pada masa berdirinya Republik Indonesia, kita harus angkat topi dan mengakui eksistensi atau keberadaan daerah tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat, kemudian apa sih yang masuk dalam daerah otonom dan daerah administrasi masih saya akan jelaskan, supaya kita akan paham dan sadar. Penekanan untuk materi ini hanya pada daerah istimewa, merujuk pada daerah-daerah bekas daerah Swapraja dan Kesatuan Masyarakat Bukan Pribumi yang pada zaman Hindia Belanda pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui ada daerah otonom bersifat khusus dan bersifat istimewa. Adapun pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat itu bukan daerah bentukan pemerintah asli yang mengatur dirinya dengan hukum adat yang di dunia internasional disebut dengan indigenous and tribal people atau masyarakat hukum adat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penekanan daripada daerah istimewa ini merujuk pada pasal 18B ayat 1 dan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian untuk kegiatan belajar kedua. Kita lanjutkan kegiatan belajar 2, hubungan pusat dan daerah. Kalau kita melihat di kegiatan belajar 2 ini juga ada beberapa hal yang perlu diperjelas dan dijelaskan gitu ya, dalam arti kata ada bagian-bagian spesifikasi yang harus dijelaskan atau poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Di kegiatan belajar 2 hubungan pusat dan daerah kita bicara tentang poin A, yaitu hubungan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hubungan pusat dan daerah itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana negara kesatuan adalah negara tunggal, kedaulatannya penuh diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Semua organisasi pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah di bawah kendali pemerintahan pusat. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki negara bagian yang memiliki kedaulatan sebagaimana Amerika Serikat, Malaysia, atau Australia yang menganut sistem federal atau negara federal gitu ya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan juga bahwa dalam negara Indonesia tidak terdapat negara bagian. Hal yang ada hanyalah pemerintahan atau daerah otonom. Saya sering menggarisbawahi bahwa Indonesia hanya punya daerah otonomi. Otonomi ini akhirnya berkembang menjadi salah satunya adalah ada sebagian wilayah terdiri dari 2 tadi, yaitu daerah istimewa. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa pemerintah daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi
demokrasi, sebagaimana telah diuraikan. Prinsip secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi atau devolusi. Dengan asas desentralisasi atau devolusi ini, lahirlah satuan pemerintah daerah yang bersifat otonom, yaitu pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Gitu. Berdasarkan kerangka hubungan pusat dan daerah ini, saya mengambil 4 poin penting gitu ya. Yang pertama, kita bicara tentang permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, khususnya pada Pancasila sila keempat. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan pemerintahan asli, yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia, tetapi harus memelihara dan mengembangkannya. Kemudian yang disebut dengan kebinekaan. Apa sih kebinekaan itu? Yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah harus berdasarkan kebinekaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya keragaman, yaitu perbedaan budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebinekaan tersebut dengan tegas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui, dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Kemudian poin keempat yaitu negara hukum. Nah, ini kalau kita berbicara tentang negara hukum, itu dapat dijelaskan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Majestrat. Kemudian pasal 18 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi. Demikian untuk hubungan pusat dan daerah. Berikutnya di kegiatan belajar 2 kita bicara tentang sistem rumah tangga daerah. Kalau kita bicara tentang sistem rumah tangga daerah ini dibedakan menjadi 8 item. Kita bisa melihat yang pertama, harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik dalam bidang pengaturan maupun pengurusan rumah tangga. 2, pada dasarnya, urusan rumah tangga bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintah tingkat lebih atas. Ketiga, sebagai konsekuensi dari butir di atas, sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah. 4, rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka di daerah. 5, urusan rumah tangga daerah berbeda antara satu dengan yang lain. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah. Yang ketujuh, sistem rumah tangga daerah ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan 8, terakhir, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan. Berikutnya, di kegiatan belajar 2 juga kita bicara tentang poin C, mekanisme hubungan pusat dan daerah. Kalau kita bicara tentang mekanisme hubungan pusat dan daerah terbagi menjadi 1. Pertama, mekanisme di bidang tugas pembantuan. Apa yang dimaksud dengan mekanisme di bidang tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Kemudian mekanisme di bidang pengawasan. Kalau kita bicara tentang mekanisme di bidang pengawasan ini, kita bicara tentang 2 poin penting, yaitu pengawasan represif dan pengawasan preventif. Apa yang dimaksud dengan pengawasan represif? Adalah pengawasan pusat untuk menangguhkan, menunda, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah.
peraturan perundang-undangan baik yang berupa perda, peraturan kepala daerah maupun surat keputusan kepala daerah bisa ditangguhkan atau ditunda atau dibatalkan oleh pemerintah pusat jika dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan atau untuk kepentingan umum. Sedangkan pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat pencegahan agar peraturan daerah yang dibuat tidak boleh menyimpang dari koridor dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian kita bicara tentang poin ketiga, mekanisme di bidang susunan organisasi. Susunan organisasi pemerintah daerah terdiri atas dua susunan, yaitu susunan luar dan susunan dalam. Susunan luar yaitu susunan organisasi pemerintahannya seperti provinsi, kabupaten kota, dan desa. Sedangkan susunan dalamnya yaitu susunan dalam organisasi pemerintahan, khususnya alat-alat kelengkapan pemerintah daerah seperti DPRD dan kepala daerah. Kemudian mekanisme yang keempat yaitu mekanisme di bidang keuangan. Apa yang dimaksud dengan mekanisme di bidang keuangan? Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang 1945 berdasarkan permusyawaratan atau paham kerakyatan. Karena itu, daerah mempunyai keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur, mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kehendak dan kepentingannya. Kemudian kita masuk ke kegiatan belajar yang ketiga, yaitu sistem administrasi pemerintahan daerah. Kalau kita bicara tentang sistem administrasi pemerintahan daerah ini, kita bicara tentang apa sih yang disebut dengan poin A, yaitu kita bicara tentang kewenangan gitu ya. Kalau kita bicara tentang kewenangan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat dibatasi hanya pada bidang politik, luar negeri, pertahanan, peradilan, fiskal dan moneter, agama, serta kewenangan bidang lain. Di luar keenam kewenangan tersebut berarti dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Berikutnya, poin B. Dalam kegiatan belajar 2, kita bicara tentang organisasi. Pada zaman Orde Baru, susunan luar negeri pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa daerah terdiri atas dua tingkat, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Kalau kita melihat panggilan administrasi, daerah tingkat 1 adalah nama panggilan administrasi di Indonesia di bawah tingkat nasional. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di masa reformasi setelah adanya Orde Baru gitu ya, dibantahkan dan ada yang namanya periode reformasi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah Dati 1 dan Dati 2 tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan istilah provinsi. Nah, kalau kita bicara tentang provinsi ini tadi, ada 3 jenis provinsi. Provinsi seperti provinsi biasa, seperti kita-kita ini, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara misalnya. Ini seperti ini, provinsi biasa. Dari 34 provinsi ini rupa-rupanya ada berikutnya 2 daerah istimewa yang kita kenal dengan daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dan daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Yogyakarta itu berdiri dan diakui keberadaannya pada tahun 1945 dan daerah istimewa Aceh diakui keberadaannya pada tahun 1959. Kalau kita bicara tentang yang ketiga, daerah provinsi ini kita kenal juga dengan daerah khusus ibu kota. Makanya kita kenal dengan DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta, bahwa itu adalah merupakan ibu kota negara kita. Makanya dikenal dengan DKI, daerah khusus ibu kota, yang dikenal dengan ibu kota kita, ibu kota negara kita adalah Jakarta. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang kegiatan belajar
3 ini, poin yang C, sistem administrasi pemerintahan daerah itu ada kita bicara tentang poin C, yaitu kita bicara tentang keuangan atau money. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terbagi menjadi 4, yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Kemudian bagian B, pendapatan transfer atau transfer pemerintah pusat terbagi menjadi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, 4 dana desa. Oh, kalau kita bicara sekarang ini memang dana desa ini sangat besar sekali memberikan kontribusi pada masa pemerintahan Jokowi itu ya. Desa diberikan kiprah, diberikan bantuan sebesar-besarnya untuk membangun desanya masing-masing. Karena memang ujung tombak sebuah negara itu kita membangun desa dulu. Nah, makanya pemerintah itu daerah terpencil, daerah pesisir, daerah perbatasan, desa itu sudah diberikan bantuan dana yang cukup besar sekali gitu ya. Nah ini kalau kita bicara tentang transfer pemerintah daerah atau pendapatan bagi hasil dan pendapatan keuangan. Kemudian yang C, lain-lain pendapatan daerah. Nah ini kalau kita bicara tentang poin yang C. Kita lanjutkan, kepegawaian. Kalau kita bicara tentang kepegawaian ini ada kontribusi yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto gitu ya. Kita melihat adanya pegawai daerah otonom, pegawai pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan, pegawai daerah otonom, pegawai daerah Dati 1 dan 2. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diatur pasal 76 daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Makanya kalau kita bicara tentang pendidikan pelatihan ini ada yang disebut dengan izin belajar, ada tugas belajar. Apabila seorang ASN ingin berkiprah dan ingin maju, ingin melanjutkan pendidikannya, itu ada bantuan-bantuan dana. Kalau tidak berupa tugas belajar gitu ya, bantuan dana penuh, tetapi ada juga yang disebut dengan izin belajar. Dia tetap bekerja tetapi dia bisa sekolah sesuai dengan waktu yang memang harus ditetapkan. Misalnya perkuliahannya 1 minggu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita kenal dengan kepegawaian daerah ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepegawaian daerah ditangani oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat lalu menyerahkan kewenangannya, yaitu masalah pembinaan dan pemindahan kepada gubernur dan bupati atau wali kota. Demikian apa yang saya sampaikan tentang modul ini, terutama di modul 2. Kita bicara tentang yang namanya pemerintahan daerah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari 3 kegiatan belajar, sudah saya kupas habis, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami ilmunya. Menjadi ibadah bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.